Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini tanpa ada suatu halangan apapun. Tak lupa, sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Allahumma amin. Saya berterima kasih kepada Bapak dosen Bapak Abdul Halim selaku dosen mata kuliah Tafsir Tarbawi, dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang berkenan untuk menyimak materi pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami menyampaikan materi mengenai materi pendidikan. Tapi sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Vivi Alaida Yahya dengan NIM digit terakhir 119, lalu ada Ilham Fakri dengan NIM digit terakhir 125, dan Dian Wulandari dengan NIM digit terakhir 127. Baik, langsung saja. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh pemateri yang pertama. Waktu dan tempat kami serahkan. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian materi pendidikan. Materi pendidikan biasa juga disebut isi atau kandungan pendidikan dan kurikulum. Materi pendidikan ialah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan pendidikan tidak akan tercapai sebagaimana mestinya tanpa pembekalan anak didik dengan materi pendidikan. Bila rumusan tujuan pendidikan berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, tentu saja materi yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu juga berbeda. Menurut Brubaker, kurikulum atau materi pendidikan secara garis besar terdiri atas the truth, the good, and the beautiful. Inilah 3 serangkai materi pendidikan atau kurikulum menurut Brubaker. Dalam uraian lebih lanjut dijelaskan bahwa pembicaraan tentang the truth menuntut bahasan tentang hakikat pengetahuan. Sementara itu, pembicaraan tentang the good and the beautiful merupakan kajian mengenai etika dan estetika. Jadi 3 serangkai materi pendidikan bagi Brubaker adalah pengetahuan, etika, dan estetika. Seiring dengan itu, Langgulung mengemukakan bahwa secara garis besar ada 3 hal yang menjadi materi atau isi pendidikan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. Kedua pendapat ini tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi. Pendapat kedua memperkuat dan melengkapi pendapat pertama. Dari kedua pendapat ini disimpulkan bahwa materi pendidikan terdiri dari atas 3 unsur, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Inilah yang menjadi acuan dalam bahasan berikut. Bertolak dari dasar pemikiran tersebut, dapat dikatakan bahwa materi pendidikan adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi yang selanjutnya, tafsir Quran surat Luqman ayat 11-19. Dalam Quran surat Al-Luqman ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu padaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Dalam Quran Luqman ayat 11 memaparkan
bahwa kekuasaan dan kehebatan ciptaannya sekaligus sebagai bukti keperkasaannya, ayat di atas menyatakan, inilah yang sangat dekat kepada kamu dan yang dapat kamu lihat sehari-hari yang merupakan sebagian ciptaan Allah. Bukan ciptaannya yang jauh yang tidak dapat kamu jangkau atau ketahui. Nah, jika kamu menduga bahwa ada Tuhan selain Allah atau bahwa berhala-berhala yang kamu sembah memiliki sifat ketuhanan, maka perlihatkanlah kepadaku atau beritahulah aku apa yang telah diciptakan oleh yang sesembahan kamu selain Allah. Sebenarnya orang-orang zalim yang menyembah selain Allah atau mempersekutukannya seperti kaum musyrik di Mekah itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Selanjutnya, Quran Surat Luqman ayat 12 dan 19. Saya akan bacakan artinya. Di ayat 12, Allah berfirman, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Di ayat 13 Allah menjelaskan, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Luqman berkata, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Lalu di ayat selanjutnya Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua, orang ibu bapakmu, hanya kepada kulah kembalimu. Di ayat selanjutnya, yaitu ayat 15, Allah berfirman, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 16, Allah berfirman, Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Di ayat selanjutnya lagi, Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Pada ayat selanjutnya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Di ayat 19, yaitu sambungan dari ayat sebelumnya, Allah berfirman, dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itulah suara keledai. Jadi pada surat Al-Luqman ayat 12 sampai 19, menurut penafsiran Muhammad Quraisy Shihab, Luqman adalah salah seorang manusia istimewa yang dianugerahi hikmah, yaitu pengetahuan dan perbuatan yang paling utama dari segala sesuatu.
Ia adalah ilmu yang didukung oleh amal, dan amal tepat yang didukung ilmu. Salah satu hikmah terbesar adalah syukur, yakni memfungsikan anugerah yang diterima sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Panggilan Luqman kepada anaknya dengan kata "anakku sayang" mengisyaratkan bahwa mendidik hendaklah didasari oleh rasa kasih sayang, meninggalkan yang buruk yang puncaknya adalah syirik, lebih utama daripada mengamalkan yang baik. Pentingnya air susu ibu ASI bagi anak. Masa penyusuan yang sempurna adalah 2 tahun sejak kelahiran anak. Tidak dibenarkan mematuhi siapapun, walau ibu bapak, dalam hal bertentangan dengan ajaran agama. Wajib menghormati dan berbakti kepada orang tua, kendati mereka non-muslim. Membiasakan anak sholat sejak dini adalah hal yang mutlak dilakukan oleh orang tua. Demikian juga menanamkan budaya dan adat istiadat masyarakat yang tidak bertentangan dengan agama, bersikap sabar, tabah, santun, dan rendah hati. Selanjutnya yaitu tafsir Quran surat Ar-Ra'd ayat 2-3. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 2-3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian Dia bersemayam di atas Ar-Rasy dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu. Dan Dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya, dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 2-3 tersebut dijelaskan bahwa Allah yang menunjuk kepada wujud, keesaan, dan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit menjulang tinggi dari bumi tanpa tiang. Bahkan hanya dengan perintah dan pendudukannya saja langit itu menjulang tinggi, dan dengan kejauhan yang tidak kalian ketahui, kalian melihatnya tanpa tiang yang menjadi sandaran dari bawahnya, dan tanpa gantungan yang mengaitnya dari atas. Menyatukan segala yang ada dalam satu kesatuan wujud dengan tatanan yang rapi dan halus. Mengadakan hubungan antara semua yang ada itu, dan menjadikannya seakan satu mata rantai yang berhubungan, tidak terpisah antara sebagian dengan sebagian yang lain. Maka, seperti keluarga matahari yang terdiri dari matahari, bulan, dan bintang-bintang, di dalam geraknya saling berhubungan dengan suatu tatanan khusus, melalui gaya tarik-menarik yang tidak pernah menyimpang dari sunnah Allah, tidak menyalahi jalan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala baginya. Ini mengisyaratkan bahwa segala macam jenis bunga yang menghasilkan buah hanya dapat berproduksi bila terjadi perkawinan antara unsur jantan dengan betinanya, baik yang berasal dari bunga itu sendiri maupun dari dua jenis bunga yang berbeda. Memang menurut para pakar, banyak pohon yang terdapat pada dirinya dua jenis alat kelamin. Dalam hal ini bisa jadi keduanya ditemukan pada satu bunga, seperti halnya kapas, dan bisa pada pohon yang sama tetapi dalam kembang yang berbeda. Ada juga yang hanya berupa pohon jantan atau pohon betina, sehingga perlu dilakukan perkawinan antar keduanya, seperti halnya pohon kurma. Sementara orang mempertanyakan mengapa soal malam dan siang disebut pada ayat ini,
padahal keduanya berkaitan dengan matahari dan bulan yang dibicarakan oleh ayat yang sebelumnya. Ada yang menjawab bahwa malam dan siang disebut pada ayat ini yang berbicara tentang bumi, bukan pada ayat yang berbicara tentang matahari dan bulan. Karena terjadinya malam dan siang adalah akibat perputaran bumi, bukan akibat peredaran matahari dan bulan. Materi selanjutnya yaitu tafsir Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Dalam ayat tersebut, kalimat saling mengenal dan saling membantu menjadi titik fokus Said Nursi dalam menafsirkan ayat ini. Said Nursi menjelaskan dan memberikan penekanan bahwa keberagaman yang sengaja diberikan Allah kepada manusia agar mereka sadar akan tugas kemanusiaan mereka untuk saling melengkapi. Dengan begitu, manusia dapat saling mengenal dan membantu satu sama lain. Karena pada dasarnya, di balik perbedaan itu, terdapat persatuan yang dapat menyatukan, yakni mereka semua berasal dari pencipta yang satu, pemberi rezeki mereka satu, rasul mereka satu, kiblat mereka satu, kitab suci mereka satu, tanah air mereka pun satu. Semua hal tersebut akan secara otomatis menuntut terciptanya keharmonisan, persaudaraan, cinta, kasih sayang, dan persatuan, bukan untuk saling bertikai dan saling memusuhi. Said Nursi memberikan keterangan bahwa ayat ini khusus membahas mengenai kehidupan sosial, yang mana di dalamnya terdapat perbedaan dan juga sebuah keharmonisan apabila dapat memahaminya dengan baik. Maka dianjurkan untuk manusia agar mereka saling mengenal dan memahami, sehingga kalian dapat menjalin relasi dan saling membantu. Tidak jauh berbeda dengan Quraisy Shihab yang mengatakan bahwa ayat ini berbicara mengenai prinsip dasar hubungan antar manusia. Titik tekan yang ditonjolkan Quraisy Shihab di sini dengan menghilangkan perbedaan yang sengaja diciptakan oleh Allah sebagai rahmat. Tidak adanya perbedaan dari segi derajat, suku, atau warna kulit. Baginya yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan seseorang di hadapan Allah. Sikap saling mengenal dalam pandangan Said Nursi dan Quraisy Shihab tidak hanya berlaku antar manusia saja, melainkan harus diaplikasikan terhadap berbagai macam ilmu pengetahuan. Semakin banyak dan semakin dekat ilmu pengetahuan, maka akan semakin tersingkap rahasia-rahasia yang terdapat di dalamnya, sehingga tidak hanya tujuan duniawi saja yang tercapai, melainkan tujuan akhirat pun akan mengikuti. Dan pada akhirnya, jika kedua hal tersebut, sikap saling mengenal terhadap manusia dan ilmu pengetahuan berjalan seimbang, maka akan melahirkan kemajuan teknologi dan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.